Rawan punya pacar dulu kan. Jadi Hmm. dia punya janji nih Pak. Katanya aku janji akan cinta kamu sampai mati. Apa yang mau dilakukan? Ternyata mau melakukan perdagangan narkoba. Yang dikatakan Rifki. Rahman Pak. Orang. Ya, ya. 96,5 Tris FM Number one Radio Station in Serdang Bedagai. Halo semuanya Sobat Riz, kembali lagi di program Restock the Podcast episode ke-7 kali ini. Setelah kemarin episode 5 dan 6 kita ada kedatangan tamu dari Direktur Utama kita sendiri tuh, Dr. Rizky Ramadan Hasibuan ya, yang membahas tentang, di episode ke-6 itu tentang perlombaan Hari Ulang Tahun Radio Indosuara yang ke-10 Sobat Riz. Dan yang ke-7 itu Bang Rizky bersama band lamanya ya, Medical. Tapi nggak tahu bandnya sekarang itu masih hidup atau enggak ya. Dan di episode ke-7 kali ini kita kedatangan orang jauh nih Sobat Riz. Ini bapak ini katanya dari Toraja, bener Pak ya? Ya, atur aja. Dari Toraja. Setelah sebelumnya juga Restock the Podcast pernah mengundang dari Pengda Ikatan Notaris Indonesia Serdang Bedagai juga ada Mbak Masita yang membahas tentang waris dalam Islam. Kali ini kita kedatangan tamu Bapak Victorianus R. Puang. Selamat datang Bapak. Masih selamat datang. Salam kenal Pak ya, Ya, dari Serdang Bedagai. salam kenal. Pak, kalau dari nama Bapak nih, Victorianus R. Puang. Puangnya itu marga atau gimana itu Pak? Bisa ceritakan sedikit Pak? Ya, jadi Puang kalau di kami itu nama fam, ya. Hmm. Fam itu dari kata family, ya. Hmm. Tapi kalau di Sumatera fam itu marga itu, ya. Waktu Jadi marganya sama, ya? ya. Oh, sama. Soalnya kalau di sini Pak, di Melayu itu ada Tengku gitu kan Pak. Oh berarti dia ini orang Melayu. Tapi kalau yang punya nama pakai nama Tengku itu bisa dicap keturunan raja atau bangsawan gitu Pak. Berarti kalau Puang itu bisa disebut juga keluarga-keluarga bangsawan kalau di sana Pak. Kebetulan ya, Kebetulan Bapak gitu kebetulan juga aja ya. ya. Ya, jadi Soalnya saya orang Melayu. gitu. Heeh. Ya Nah, gitu. kebetulan ya. Oke. Nah, sebelumnya aturan yang jadi host di sini tuh Cek Wan ya. Karena Cek Wan berhalangan hadir, ada hal yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi Rahman yang gantikan di sini. Jadi Rahman ini berfungsi sebagai host magang ya Sobat Riz. Kalau ada salah, mohon maaf ya. Ya, semoga di obrolan kita hari ini Pak punya manfaat lah ya, menambah wawasan untuk para penonton termasuk kamu semua Sobat Riz yang bakal melihat video ini di channel YouTube kita Radio Indah Suara. Makanya kamu jangan lupa subscribe channel YouTube kita di Radio Indah Suara dan follow akun Instagram kita riz.fm ya Sobat Riz. Nah, Pak Victor, Ya, kita hari ini akan membahas tentang hukum perjanjian Pak ya. ya, boleh. Tapi sebelum kita bahas itu Pak, Raman punya cerita menarik sedikit nih Pak tentang perjanjian. Karena kalau kata orang-orang, perjanjian itu bukan sekedar omongan belaka Pak ya, bener kan Ya, Pak ya? betul. Ya. Jadi Raman pernah dapat pengalaman yang pahit nih Pak. Raman punya pacar dulu kan, jadi dia punya janji nih Pak, katanya aku janji akan cinta kamu sampai mati. Nah, Aku janji nggak akan tinggalkan kamu selamanya gitu kan Pak. Rupanya putus Pak, itu sakit juga. Jadi karena itu Pak Rahman berpikir, apa karena kejadian-kejadian galau seperti itu orang-orang ahli hukum buat perjanjian yang secara mekanisme itu harus benar-benar tertulis atau bagus. Sampai mikir gitu loh Pak. oh, Jadi makanya Sobat Riz kita bahas dulu nih. Janji itu bukan sekedar janji ya Sobat Riz, tapi ada lagi hal yang mendasari dari sebuah perjanjian tersebut. Nah Pak Victor, poin yang mau Rahman pertanyakan nih. Di pertanyaan yang pertama ini, perjanjian secara kitab undang-undang hukum perdata itu gimana sih Pak? Boleh dijelasin sedikit Pak? ya, ya. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau kalau dalam bahasa aslinya, ya itu kan Burgerlich Wetboek, ya itu bahasa Belanda, ya. Jadi kenapa kita mempergunakan Burgerlich Wetboek, ya, yang bahasa kita Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya karena hukum kita memang dari Belanda, Dari Belanda. karena kita dulu dijajah Belanda Iya kan. benar Pak. Tapi hukum di Belanda pun itu sebenarnya kalau mau ditarik terus ke belakang asalnya dari hukum Romawi. Romawi Pak. Itu Ya. berarti turunan juga lah Pak ya? Iya, jadi dari Romawi ke Prancis, kemudian ke Belanda, kemudian dari Belanda akhirnya ke semua negara yang dijajah Belanda. Iya.
Sehingga semua negara yang dijajah Belanda ya sistem hukumnya sama. Masih sama. Hmm. Dan Indonesia sekarang masih belum bisa juga merubah itu, Pak ya. Kita masih menetapkan pakai hukum warisan Belanda, Pak ya. Untuk KUH Perdata masih. Ya. Perdata masih. Ya, tapi untuk yang lain sudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi ya negara kita ya. Ya, maka dari itu kalau kita membaca ya kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu yang sekarang ini kita seringkali mengalami kesulitan ya. Kenapa? Karena itu tadi bahwa kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini kan masih terjemahan langsung dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Belanda sana yang namanya Burgerlich Wetboek itu. Ya. Jadi kesulitan di situ. Ya, semua peraturan hukum kan dari sana ya. Semua peraturan hukum sudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di negara kita kecuali kecuali yang namanya KUH Perdata ini. Perdata ini. Burgerlich Wetboek. Berarti kan perjanjian tadi yang Bapak sampaikan berdasarkan garis besar sejarahnya nih, Pak ya. Ya. Jadi kalau misalnya secara kesimpulan sederhananya perjanjian itu gimana sih, Pak? Ya, kalau kita mau mengacu pada peraturan perundang-undangan ya, karena kita berbicara hukum kan dasarnya juga peraturan perundang-undangan ya, sehingga apa yang dimaksudkan dengan perjanjian menurut hukum dan terutama di sini kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena dasarnya di sini ya. Ya, kalau kita lihat di dalam ya pasal 1313 ya KUH Perdata di situ dikatakan jadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum ya kan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Atau lebih, Pak ya. Jadi suatu perbuatan hukum. Ya. Kenapa dikatakan perbuatan hukum? Karena mempunyai akibat hukum. Gitu kan? Kenapa perjanjian perlu diatur menurut hukum? Ya. Karena di sini menyangkut hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Iya, ya. Jadi dua orang atau lebih membuat perjanjian, maka hak dan kewajiban, ya kan, hak dan kewajiban kedua belah itu akhirnya akan dipertemukan di dalam perjanjian itu. Dan juga perjanjian dalam Undang-Undang Hukum Perdata itu dibuat supaya menghindari kerugian-kerugian yang akan terjadi ke depannya gitu, Pak ya. Betul. Makanya ditulis secara undang-undangnya, Pak ya. Iya. Ya. Jadi nambah wawasan juga sih sebenarnya, Pak. Ini kayak ibaratnya itu Rahmat sambil kuliah nih. Dapat materi seputar hukum karena belum pernah sama sekali kayak menghadapi isu-isu yang terkait dengan hukum gitu, Pak. Jadi tadi kan Rahmat sempat penasaran juga gitu, Pak, cari di internet gitu kan. Apa sih pengertian perjanjian secara definisi dalam Undang-Undang Hukum Perdata? Ternyata ada satu artikel, Pak, yang menulis bahwasanya perjanjian dan perikatan itu beda, Pak. Ya, betul. Itu gimana sih, Pak? Ya, jadi perjanjian itu merupakan bagian dari perikatan. Bagian dari perikatan. Ya, dengan kata lain perikatan lebih luas daripada perjanjiannya. Jadi ketika satu orang atau lebih membuat perjanjian, maka mereka kan mengikatkan diri. Mengikatkan diri. Ya, jadi mengikatkan diri terhadap apa yang mereka buat dalam perjanjian itu. Dalam perjanjian itu. Ya, jadi kan berjanji dan dalam menyampaikan keinginannya itu kan hak dan kewajiban masing-masing pihak kan terakomodasi di dalam di dalam perjanjian itu. Ya, sehingga ketika perjanjian itu dibuat terjadilah sebuah perikatan. Sebuah perikatan. Ya, itu perikatan verbintenis ya dalam bahasa Belanda. Perjanjian itu sudah membuat sebuah perikatan. Iya. Kalau Rahman balik, Pak, perikatan apakah sudah pasti itu ada perjanjian? Itu bisa juga, Pak. Perikatan itu sudah pasti ada perjanjian di dalamnya. Pasti. Pasti. Ya? Berarti Ya. saling sinkron lah, Pak. Betul. Ya. Nah, pasti kan, Pak, di dalam hukum perjanjian itu, Pak,
ini ada materinya tadi yang mau Bapak kasih kan. Iya. Nah, jadi tadi ada banyak tuh poin-poin yang disebutkan dalam asas-asas hukum perjanjian itu, Pak. Itu ada banyak tuh. Ada seperti asas tidak main hakim sendiri, Ya. ada asas kebebasan berkontrak, dan asas konsensualisme, Sosialisme. ada fakta Sunt sunt servanda. servanda Betul. itu gimana sih Pak? Boleh dijelasin nggak Pak? Iya. Sedikit aja gitu. Ya betul. Ya. Jadi hukum ini kan berbicara berdasarkan asas ya prinsipnya. Asas prinsip. Jadi tidak mungkin hukum berbicara tanpa prinsip. Iya benar. Nah, maka dari itu dalam perjanjian pun itu ada beberapa asas prinsip yang harus diikuti. Ya, ya tadi dikatakan bahwa antara lain tidak boleh main hakim sendiri. Ya, ya, it's okay ya. Kalau orang berjanji, ya kan, mau melakukan suatu tindakan yang dalam hal ini adalah tindakan hukum, ya, mereka menyelaraskan masing-masing keinginan, ya artinya hak dan kewajiban itu kan, dituangkan dalam bentuk apa isi perjanjian itu, dan di dalam isi perjanjian itu kan juga dituliskan ya, kalau sampai terjadi ingkar janji ya, ya itu kalau bahasa apa Belandanya wanprestasi ya, jadi ingkar janji itu kan tidak melakukan apa yang dia seharusnya lakukan dalam perjanjian itu, ya ingkar janji, ya betul memang ya, kalau terjadi ingkar janji, ya pihak yang ya diingkari janjinya itu kan ya bisalah melakukan penuntutan. Ya. Tapi bukan berarti semau maunya. Ya. Tapi Pak, kalau maaf dulu nih saya potong sedikit ya. Pak ya. Kalau misalnya gini, saya pinjam uang sama Bapak gitu. Misalnya pinjam uang sama Bapak, tapi saya berjanji hanya dari mulut belaka gitu Pak. Saya janji akan bayar sekitar tanggal sekian gitu misalnya Pak. Tapi waktu Bapak menuntut ke saya untuk dikembalikan pinjamannya, saya tuh nggak bayar dan saya itu buat tindakan yang sedikit kasar gitu ke Bapak, dan Bapak itu menuntut bisa nggak gitu Pak? Karena kan kita perjanjian itu nggak tertulis atau gimana gitu Pak. Kalau tidak tertulis nggak bisa. Nggak bisa Pak Iya, ya? harus tertulis. Harus tertulis memang Iya. kalau hukum itu. Hukum itu kan dasarnya apa yang tertulis, ya maka dari itu di dalam membuat perjanjian ya harus ditulis. Harus ditulis Pak ya. Jadi kalau nggak ditulis, kita sulit untuk menuntut. Makanya sekecil apapun perjanjian yang mau kita buat harus bisa tertulis ya Pak. Betul, Di ya. atas Di atas materai. kertas, gitu ya, kan. di atas Hitam materai di lah. atas putih lah bahasanya Ya, Pak. itu, ya. Dan tadi kan ada asas hukum perjanjian, tadi udah dijelaskan sedikit dengan Bapak gitu kan. Terus tadi kan Rahman sudah tanya sedikit tentang contoh kecilnya, analogi sedikitnya. Jadi selama ini Bapak kan orang yang berkecimpung di bidang hukum Pak ya. Ya. Masalah apa sih yang sering terjadi yang Bapak hadapi terkait masalah perjanjian seperti ini Pak? Ya, masalah yang sering terjadi ya, misalnya mengenai kerjasama, ya kan? Jadi di dalam perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak, ya, itu kan mereka merumuskan ya mengenai kerjasama atau tindakan yang mau dilakukan bersama, begitu kan? Nah, dalam realisasinya ternyata ada salah satu pihak yang nggak memenuhi isi dari perjanjian itu. Poin-poin perjanjian itu ya. Pak ya. Nah, itu sering terjadi seperti itu. Dalam skala besar atau kecil itu lebih sering yang mana tuh? Oh, dalam misalnya perjanjian ini perusahaan besar yang yang Bapak hadapi gitu kan, atau yang sekedar biasa kecil-kecilan aja gitu. Kalau yang saya alami yang biasa aja ya, saya belum biasa pernah ngalami yang besar itu. Tapi kan kayak sebuah tantangan misalnya gitu, ada Ya, tambahan gitu Pak betul. ya. Gitu ya tentang perjanjian. Ada lagi nggak Pak misalnya yang sampai sekarang ini jadi permasalahan nih bagi orang hukum terkait masalah perjanjian gitu? Permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian.
Ya. Misalnya ada undang-undang yang masih belum pas rasanya gitu, poin-poin dalam pasal-pasal tersebut gitu. Selama ini masih baik-baik aja gitu, Pak. Sebenarnya perjanjian itu kan berdasarkan kesepakatan. Dasar kesepakatan. Ya. Maka dari itu kan diatur juga di dalam kitab undang-undang itu kan, 4 syarat itu kan, mengenai perjanjian, yaitu kesepakatan. Sepakat itu artinya kan kedua belah pihak sepakat ya, setuju gitu kan. Setuju. Nah, kemudian cakap. Artinya mereka yang buat perjanjian ini cakap nggak? Nah, cakap menurut hukum. Bagaimana cakap menurut hukum ya? Kalau cakap menurut hukum artinya dia sudah dewasa. Sudah dewasa. Ya. Nah, umur berapa seseorang dikatakan dewasa? Ya, undang-undang mengatur juga bahwa kedewasaan itu kalau bagi perempuan itu umur 19 tahun dan bagi laki-laki 21. 21. Ya. Nah, jadi kalau sudah dewasa itu dinyatakan cakapnya untuk melakukan tindakan hukum. Sehingga kalau mau dikatakan tidak cakap, ya itulah yang mereka yang tidak atau belum dewasa. Jadi syarat utamanya ya harus dewasa dulu. Harus dewasa. Ya. Jadi sepakat, cakap. Kemudian ada ini objeknya. Artinya apa yang mau dilakukan? Ya tindakan kan prestasi. Ya. Nah, dan yang keempat, yang terakhir adalah sesuai nggak dengan hukum. Artinya tindakan itu sah nggak menurut hukum, bisa nggak dilakukan menurut hukum. Ya, karena kan ada juga membuat perjanjian tidak sah menurut hukum. Ya. Syarat pertama, kedua, ketiga mungkin terpenuhi. Ya, artinya ada sepakat, ya kan, cakap, ya, ada objeknya, tindakan yang dilakukan, tetapi tindakan objeknya itu kan tidak sah menurut hukum. Contoh ya. Jadi misalnya membuat perjanjian, ya, A dan B, ya kan? Terus apa yang mau dilakukan? Ternyata mau melakukan perdagangan narkoba. Nah, kan narkoba kan dilarang oleh hukum, ya, oleh undang-undang kan. Nah, jadi itu tadi, ya. Jadi 4 syarat harus memenuhi, harus dipenuhi di dalam membuat perjanjian itu. Begitu. Menarik sekali ternyata Sobat Riz seputar perjanjian ini ya. Jadi kayaknya kapan-kapan kalau misalnya Rahman mau konsultasi bisa lah nih sama Bapak ya. Boleh. Ya. Kayaknya Pak Victor ini bisa informasikan kontak handphonenya Bapak Victor. Mana tahu ada nih Sobat Riz yang pengen berkonsultasi seputar hukum sama Bapak Victor ini. Baik, ya, bisa berkonsultasi, ya, tanya jawab pun boleh, ya. Nomor HP saya 0813 ya 75 88 3589. 3589. Ulangi lagi ya Sobat Riz ya. 0813 7588 3589 Pak Victor ya. Pak Victor, di dalam asas hukum perjanjian tadi ada yang menarik nih yang Rahman baca nih. Ada asas Pacta sunt servanda. Itu boleh dijelaskan nggak, Pak? Itu gimana? Soalnya menarik dari segala bahasa itu. Ya. Ya, itulah ya. Jadi ya, istilah Pacta sunt servanda ya, itu kan istilah bahasa Latin ya. Dan memang kenapa ada istilah seperti itu? Tadi juga ada saya sampaikan bahwa hukum kita dan Indonesia dari Belanda dari Perancis dari Romawi ya, sehingga bahasa ya internasional ya pada waktu itu ya, Kekaisaran Romawi itu yang dipergunakan bahasa Latin. Maka dari itu istilah-istilah itu banyak istilah bahasa Latin. Nah, salah satunya asas Pacta sunt servanda ya, yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata itu ya. Apa itu asas Pacta sunt servanda? Jadi perjanjian itu mengikat hanya kedua belah pihak. Kedua belah pihak saja. Misalnya A dan B membuat perjanjian, ya, maka isi perjanjian itu hanya mengikat A dan B. Nggak boleh ada yang ikut campur lagi pihak di luar A dan B nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ya. Jadi hanya A dan B terikat terhadap isi perjanjian itu. Itulah maksud daripada asas Pacta sunt servanda itu. Ya. Dan orang lain pun juga harus mengakui bahwa
A dan B yang buat perjanjian tadi, Pak, itu ya, dan yang harus melaksanakan. yang harus melaksanakan. Itulah. Itu Berarti maksudnya. kalau misalnya udah dibuat nih Pak perjanjiannya nih antara dua belah pihak, tiba-tiba di pertengahan jalan, misalnya mereka mau buat usaha bisnis gitu Pak, kayak merger gitu kan perusahaan-perusahaannya gitu kan Pak, buat perjanjian. Rupanya di tengah perjalanan karena ada pihak C, pihak ketiga, mungkin dilihatnya, oh ini kayaknya prospeknya bagus nih ke depannya. Dia mau masuk ke dalam itu tadi Pak, mau masuk perjanjian itu nggak bisa diganggu lagi kan Pak? Oh, kalau kalau dia mau bergabung, Mm-mm. ya Berarti harus asasnya tadi kayak harus cakap dulu atau ya pertemuan dulu tadi. yang beberapa hal tadi syarat-syarat ya yang ya itu harus dipenuhi ya. Kemudian sekali lagi asas fakta Panda menyatakan bahwa pihak di luar kedua belah pihak itu tidak boleh ikut campur dalam artian bahwa materi dari isi perjanjian itu nggak boleh dicampuri oleh yang lain. Nah, kasus bukan kasus yang tadi yang dikatakan Rifki. Rahman Pak. Orang. ya, ya, jadi dikatakan oleh Rahman. Jadi A dan B membuat perjanjian, kemudian dalam pertengahan pelaksanaan perjanjian itu ada pihak lain mau bergabung gitu Iya, kan. iya. Nah, itu ya terserahlah Terserah mereka lah. A dan berarti, B. Pak. Ya. Karena perjanjian itu kan kesepakatan aja. Oh iya, intinya harus ada kesempatan masing-masing lah Pak ya. Sepakat. Kalau kesepakat ya no problem. No problem. Iya, itu. Itunya. Menarik sekali ya Sobat Riz. Udah nggak terasa nih, udah hampir setengah jam juga kita berbincang dengan Pak Victor R. Puang dalam pembahasan hukum perjanjian. Nah, semoga apa yang kita obrolin tadi menambah wawasan kamu seputar hukum. Tapi sekali lagi terima kasih ya Pak Victor sudah datang untuk memberikan wawasan yang banyak, luar biasa juga untuk Rahman ya Pak Victor ya. Sama. Kayaknya udah bisa kita closing, tapi sebelumnya buat kamu yang pengen berkonsultasi hukum, kamu bisa tadi hubungi nomor Pak Victor juga bisa, atau kamu bisa datang ke Komplek Firdaus Garden nomor A5 Seirampa ya Sobat Riz. Itu kantornya Pengda Ikatan Notaris Indonesia Serdang Bedagai Sobat Riz. Dan itu aja di video kita kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan komen dan share-nya sebanyak-banyaknya di YouTube Radio Indah Suara. Terima kasih sekali lagi buat Pak Victor. Rahman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,5 Tris FM, number one radio station in Serdang Bedagai.